jam gitu. Oke. Nah, Kak, biasanya kalau misalnya Kak Aira lagi pengen gambar satu ilustrasi nih, dari mana sih Kak Aira dapat inspirasi dan juga siapa sih referensi Kak Aira dalam menggambar ilustrasi ini? Ah, saya terinspirasi oleh teman saya sendiri yang namanya Wastana Haikal. Terus terinspirasi juga oleh karya-karya seperti ilustrator-ilustrator dari Jepang seperti Kusinov Ilya seperti itu. Jadi saya di IG kan mereka juga ada Instagram mereka dan dia share-share karya mereka di sana. Jadi saya belajar dari situ juga. Dia juga pernah live di situ. Dia juga pernah bikin video. Dan saya belajar dari situ juga gitu Kak. Jadi saya melihat bagaimana dia gambar, apa alat yang digunakan, terus bagaimana tekniknya yang digunakan seperti itu. Jadi ternyata dari teman sendiri pun bisa menjadi referensi buat Kak Aira juga ya. Yep, bisa jadi referensi. Mm-mm. Oke. Nah, di sini teman-teman juga bisa langsung tanya-tanya. Kalau mau langsung tanya ke Kak Aira, langsung aja diketik pertanyaannya. Nanti akan kita tanyakan juga di akhir sesi. Nah, sekarang kita akan masuk nih Kak. Kan Kak Aira ini udah berkolaborasi dengan Kebun Raya ya Kak ya. Dan gambar-gambar Kak Aira ini juga sudah diimplementasikan di beberapa merchandise official Kebun Raya. Salah satunya adalah tote bag yang ada di belakang saya ini, yang gambarnya tadi bunga frangipani yang sudah disebutkan oleh Kak Aira ya. Dan juga kaos Yep, yang keren banget yang hari ini saya pakai. Tulisannya adalah Alamanda. Alamanda. Iya, Alamanda. Mm-mm. Nah, mungkin Kak Aira bisa diceritakan juga Kak proses pembuatan. Kenapa sih memilih bunga Alamanda? Terus juga kenapa sih memilih bunga frangipani? Adakah inspirasi atau referensi tersendiri dari Kak Aira yang sampai, aduh pengen nih gambarnya bunga ini aja kayak gitu? Ah, waktu itu kemarin kan mintanya kan untuk penggambaran bunga yang sesuai yang agar orang itu tahu itu bunga apa toh. Terus kenapa kok bunga itu no? Nah, sebelumnya saya itu mencari-cari referensi dari internet, terutama saya cari di ensiklopedia bunga-bunga. Saya punya itu bukunya, bukunya kan banyak sekali referensi bunga-bunga di sana. Kenapa kok bunga frangipani? Karena frangipani itu bunga yang dianggap mistik, kebanyakan kan ya kan Memang lebih dikenal Kamboja dengan banyak. bunga Kamboja ya. Nah, bunga Kamboja, bunga Kamboja kan banyak yang tumbuh di pekuburan gitu kan. Jadi kesannya banyak kesan-kesan yang mistik atau mengapa toh ini kok serem, kok ada di kuburan itu. Ya saya terinspirasi kenapa kok harus diidentikan dengan bunga-bunga yang mistik. Toh tentu itu bunga itu bisa dijadikan merchandise yang menarik gitu kan. Jadi saya terinspirasi dari situ. Oh ini menarik, sebenarnya bunga ini indah gitu. Jadi saya mencoba cari berapa bunga Kamboja yang ada. Terus tuh banyak juga Kambojanya Mbak. Ada Oh, Kamboja Jepang, apa Frangipani Jepun ya namanya ya. Terus yang kebetulan saya tertarik itu bunga Frangipani yang di Bali. Kalau dilihat itu ada warna kuning-kuningnya di tas belakang itu kan, kayak ada warna putih dan ke kuning-kuningan dan kayak daunnya menarik. Daunnya itu tegas, serat-seratnya itu tegas kayak gitu. Jadi saya, wah ini kayaknya menarik nih kalau aku gambar gitu. Frangipani, apalagi Frangipani yang bunga Kamboja paling menarik kan dari Bali karena ada kuning-kuningnya yang sering paling dipakai untuk sesajen apa hmm, adat-adat Bali yang lainnya gitu. ya buat Kalau ibadah. bunga alam, bunga buat ibadah ya kan. Jadi saya coba ilustrasikan itu dan emang agak sulit karena kita harus tahu bentuk-bentuknya seperti apa, terus bagaimana memunculkan kesan-kesan dan menata itu layout agar jadi apa namanya bisa di-print di suatu produk agar terlihat menarik. Terus yang kedua itu Alamanda ya. Iya, Alamanda. Mm-mm. Mm-mm. Alamanda gitu kayak bunga trompet apa ya. Iya, Jadi ini DE kalau teman-teman uh, mungkin mau lihat gambarnya kurang lebih seperti ini, si bunga Alamanda. mm-mm. Yep. Boleh lanjut Kak Aira? Ya, ya, kalau karena Alamanda karena DE warnanya itu warna kuning mencolok gitu kan. Jadi DE menarik. Sebenarnya bunga ini juga indah. Uh,
daun-daunnya juga menarik. Saya terinspirasi beberapa bunga alamanda dan jenisnya juga banyak. Saya milih-milih satu jenis alamanda. Saya lupa namanya itu Mbak, alamanda apa yang sekarang dipakai Mbak itu. Ah ya, Nah yang ini itu dan juga aku hmm, pakai warna hmm, hitamnya. kalau di salah di bawahnya juga ada keterangannya bahwa jenis alamanda itu bunga apa gitu ya. Iya, Uh, alamanda katartika. ya, saya sudah kasih di itu. Saya sudah riset sebentar tentang bunga alamanda gitu Kak. Jadi kalau bunga alamanda saya pilih karena memang kayak itu secara warna menarik dan orang-orang juga pasti tahu bunga itu Oke. Nah, seperti terus itu Kak. oke. Nah, tadi kita udah mungkin kita udah mendengar proses pembuatan ilustrasi Kak Aira dalam membuat ilustrasi bunga frangipani dan alamanda ini, dan juga udah kita implementasikan dalam bentuk tote bag seperti di belakang aku dan juga dalam bentuk kaos seperti ini. Jadi ini nggak cuma sekadar ilustrasi aja, ternyata ada maknanya tersendiri ya Kak. Nah, untuk teman-teman juga, kalau misalnya teman-teman pengen punya kaos kayak yang sekarang aku pakai ataupun tote bag keren yang kayak di belakang ini, kalian bisa langsung buka Instagram official Olive Store, olivestore_id, karena di situ masih banyak juga merchandise menarik dari Kebun Raya, dan juga spesial hari ini Olive Store memberikan diskon 30% khusus untuk merchandise dengan ilustrasi yang dibuat oleh Kak Aira Rumi, yaitu tote bag ini dengan desain bunga frangipani dan juga kaos dengan desain bunga alamanda. Diskonnya bisa kamu dapetin di salah satu e-commerce yang sudah bekerja sama dengan Olive Store, yaitu Bukalapak. Diskon sebesar 30% hanya hari ini aja, dan kamu nggak perlu keluar rumah ya Kak ya, karena sekarang kita lagi cukup di rumah aja untuk mengurangi penyebaran COVID-19 juga. Jadi kamu cukup pesan melalui Bukalapak dan melakukan pembayaran sesuai dengan instruksinya, lalu tinggal duduk manis di rumah, nanti merchandise-nya akan sampai ke rumah kamu dalam waktu yang sudah ditentukan. Nah, mungkin Kak Aira kita lanjut ngobrol lagi ya Kak Aira. Oke. Berapa lama sih yang Kak Aira butuhkan, waktu yang kira-kira Kak Aira butuhkan untuk menggambar satu ilustrasi botanikal, baik si bunga frangipani ini maupun bunga alamanda ini Kak? Kalau berapa lama kita cek di sini dulu ya. Saya waktu itu untuk ilustratif bunga frangipani ini kebetulan saya butuh waktu eksekusinya ini cuma 3 jam atau 3 jam lebih, 2 sampai 3 jam. Yang lama itu saya risetnya Mbak, ini bunga apa dan jenisnya seperti apa. Dan saya untuk risetnya sendiri eh, saya sebelum ilustrasikan saya bagi-bagi dulu bunga apa saja yang saya ilustrasikan itu. Saya kasih list hasilnya bunga frangipani dan saya juga cari di sini apa namanya di bawah ini kan ada namanya, waktu itu saya kasih di belakangnya jenis bunga apakah itu frangipani. Nah, kalau itu sudah saya temukan, saya list-list, saya artikan nama ilmiahnya apa, terus ini jenisnya seperti apa, dan berapa berapa bunga-bunganya, terus waktu bunganya waktu masih kecil bunganya seperti apa. Saya cari-cari dulu di internet, uh, di ensiklopedia bunga. Ensiklopedia bunga Saya cek ya. Ya saya cek ini bunganya jenisnya daunnya itu berapa. Saya cek dulu biar nggak salah gambar Mbak. Terus ini bunganya kan ada macam-macam. Bunga Kamboja Jepang, ini Kamboja Bali. Saya riset dulu yang lama di situ. Dan jadi kemudian lebih lama proses risetnya dibandingkan menggambarnya ya Kak? Iya, lebih lama proses risetnya. Jadi kita harus tahu dulu jenis bunga apa, bunga Kamboja apa, seperti itu. Jadi Dan untuk eksekusinya, jadi ternyata untuk menggambar satu bunga itu risetnya benar-benar harus mendetail ya, seperti apa gambar iya, mendetail bunganya. Karena ini tujuannya kan produk ini adalah untuk memberitahu, edukasi juga salah satunya. Jadi saya gambarnya nggak ngawur itu, kita harus tahu jenis bunga apa yang harus kita gambar seperti itu. Jadi kemudian untuk eksekusinya secara teknis kita ya yang di sini saya cuma butuh waktu 2 sampai 3 jam seperti itu Mbak. Oke,
ini kita sambil menjawab pertanyaan dari teman-teman kebun raya yang lain ya Kak, karena ada yang nanya nih, dari Limoika, itu bunga alamanda dibikinnya pakai watercolor kah? Mungkin boleh diceritakan Kak teknik pembuatan si ilustrasi bunga-bunga yang Kak Aira buat ini? Oh enggak, saya murni digital karena kebetulan sekarang teknologi udah canggih kan. Jadi saya nggak pakai watercolor. Sebenarnya memang karena juga agak ribet juga untuk watercolor. Nah, saya murni ilustrasi digital. Saya pertama itu membuatnya eh, kalau yang ini kan, Oh iya, ya bisa lihat ya. alamanda. Nah, kelihatan. Mungkin Alamanda. aku Ini saya bantu pakai gambar yang udah dicetak biar lebih jelas. lihat bunganya itu, Mbak. Gambar bunganya satu-satu dari segala sisi. Seperti itu. Oh iya, ini ada gambar bunga yang masih kuncup ya Kak, ada bunga Ya, yang sudah masih kuncup. mekar, ada Ada yang daunnya mekar. juga, dan di Ada bawahnya juga daunnya ada juga. penjelasannya. Ada penjelasan. Nah, itu saya gambarnya mulai dari daun yang besar dulu. Saya gambar, saya warna. Di situ saya cari lagi referensi bagaimana bentuk kuncupnya, terus kemudian saya gambar lagi. Terus saya cari referensi bagaimana bentuk-bentuk daunnya. Terus saya rangkai seperti itu tadi, Mbak. Dan itu saya pakai digital. Kalau secara teknis saya menggunakan layar-layar itu, Mbak. Saya layar bunga yang mekar kayak apa, lanjut di bawahnya layar bunga yang kuncup itu saya jadikan satu seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Miss Magenta. Kak Aira, bunga kesukaannya apa Kak? Saya suka sangat sama nama Puspa Indah. Puspa Indonesia. Salah satu Puspa Indonesia itu Melati ya. Saya kalau nggak Oke, salah juga pernah gambar juga kalau Melati, Puspa Indonesia itu Melati. oke, All Melati. Jasmine, ya Puspa Indonesia kan Melati sama Rafflesia. Rafflesia, oke. Iya, kalau nggak salah ada salah satu Rafflesia yang pernah saya gambar di situ juga. Kalau nggak salah, salah satu selain Alamanda, Tangipani, saya juga gambar Rafflesia itu. Itu Oke, favorit saya Rafflesia, bunga bangkai. iya betul. Oke, Itu Kak. Kak Aira, mungkin Kak Aira boleh share tips and trick nggak sih untuk pemula yang pengen, atau untuk teman-teman kebun raya di sini yang masih pemula ataupun mungkin sudah mulai belajar menggambar ilustrasi, tips and trick dari Kak Aira sendiri ini kayak gimana sih Kak? Gitu. Sebenarnya semua orang itu kan eh, ada yang bilang gini, aku pengen gambar tapi aku nggak bisa gitu kan. Aku nggak bisa gambar, gambarku gini, aku bla bla bla. No. Sebenarnya semua orang bisa menggambar gitu. Permasalahannya indah atau nggak indah gitu aja kan. Iya, Semua orang bisa gambar, gambar orang apapun, walaupun kelihatannya belum indah, tapi kan permasalahannya hanya di situ indah dan tidak indah. Bagaimana supaya indah ini? Itu dilatih. Tips and triknya adalah latihan. Karena menggambar itu learning by doing. Jadi kita harus sering-sering berlatih. Karena dalam latihan itu ada kepekaan, kita dapat suatu kepekaan mengenai bagaimana garis, mengenai warna itu adalah semua itu orang bisa menggambar karena dilatih emang. Seperti itu Kak, menggambar itu latihan seperti itu. jadi Jadi semakin kalau sering kita latihan mungkin semakin terasah juga ya Kak skillnya. semakin terasa, semakin terasa, semakin kita tahu feelingnya. Terus apalagi kan menggambar ilustrasi ada berbagai macam jenis apa, terus harus tetap dilatih Nah, ada seperti nggak itu sih Kak Kak. bedanya teknik atau tingkat kesulitan saat Kak Aira menggambar ilustrasi yang biasa dan saat Kak Aira menggambar ilustrasi tentang botanikal itu sendiri? Ada yang membedakan itu lah ketika saya menggambar ilustrasi buku anak itu sesuai naskah. Maksudnya kita ekspresif itu menggambarnya. Jadi kalau kita kasih warna merah atau warna macam-macam warna, kita bisa sesuai imajinasi kita, terserah kita kasih warna apa. Yang penting cocok warna itu saling berkombinasi. Tapi beda kalau botanikal. Botanikal saya memiliki gambar-gambar saya di botanikal seperti boleh kasih saya tunjuk Rafflesia ini kan. Nah ini Boleh, kan boleh, boleh Kak. uh, Oh uh, iya, Rafflesia. nah
bikin ngawur. Eh, Kesulitannya adalah untuk bunga-bunga yang kayak gini, saya, saya harus cari referensi benar-benar benar-benar akurat tentang bunga, bagaimana kelopaknya, bagaimana daun-daunnya, terus warnanya seperti apa. Saya harus sesuai dengan referensi yang ada. Dan sebagian dari bunga-bunga ini kan memiliki jenis macam-macam kan. Misalnya kalau rafflesia itu kan jenisnya juga banyak, banyak bentuk-bentuknya. Jadi saya harus apakah di situ cari-cari riset-riset di situ seperti itu. Oke, Kak, ternyata banyak juga nih pertanyaan dari teman-teman. Mungkin karena tadi Kak Aya bilang ini gambarnya digital, langsung pada nanya gambarnya pakai aplikasi apa Kak, pakai program apa? Mungkin boleh dikasih tahu Kak ke teman-teman. Oke, Sama ini aplikasi berapa layer dalam membuat satu ilustrasi bunga frangipani itu? kalau bunga ini saya aplikasi yang saya gunakan ini aplikasi dari Procreate. Kalau mungkin tahu bisa dicek ini Oh, Procreate. Procreate. Iya, ini ini aplikasi punya iPad. Sayangnya cuma iPad tadi yang bisa menggunakan aplikasi ini. Dan aplikasi ini bagus banget karena apa namanya kita punya tools-toolsnya, brush-brushnya juga bagus, bisa dilihat di sini. Oke, mungkin bisa dicatat ya Funny teman-teman Fun. yang tadi nanya digital paintingnya pakai apa, programnya pakai apa, Kak Aira gambarnya pakai apa. Dicatat namanya Procreate. Oke. Procreate, oke, bisa dilihat di sini. Funny Penny. Mengapa aku pakai aplikasi ini? Karena di sini sudah ada brush-brushnya, ada tools-toolsnya sudah lengkap sekali. Ini tanpa beli sudah bawaannya. Jadi Oke. suka banget aplikasi ini dan kelihatan natural gitu ketika kita menggambar. Oke. Dan untuk layarnya sekitar lebih dari 13 layer ya. Hmm. Uh, ada kalau 13 layar seperti itu. Oke. Mungkin Saya Kak Aira bentuk-bentuk. boleh dikasih tahu juga ke kita bentuk atau jenis tumbuhan apa sih yang jadi favorit Kak Aira untuk dijadikan objek ilustrasi? Yang favorit paling saya suka itu oh, bunga ini Mbak, Rafflesia itu tadi sama Ya, lavender. Rafflesia. Saya punya lavender itu menarik karena kayak panjang beda bentuk bunganya kan bukan bunga kayak bunga biasanya, tapi kecil-kecil Hmm. lavender. Bunga lavender ini menarik karena bagus banget loh. Seperti ini bunga lavender. Kayak menarik banget Oke. karena kecil-kecil panjang-panjang gitu. Itu menarik untuk digambar gitu. Nah, sekarang kita bicara tentang goals atau tujuan. Goals apa sih yang ingin dicapai oleh seorang Kak Aira Rumi di dunia ilustrasi ini? Untuk kalau bicara di situ kita harus lihat bagaimana perkembangan ilustrasi nanti 5 tahun ke depan. Kalau saya nggak muluk-muluk, Mbak. Saya tulisnya hanya satu, bahwa ilustrasi saya itu bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dan orang-orang merasa, oh ini bagus banget ya, siapa yang buat, orang yang bertanya-tanya, oh bagus ya. Oh ini indah ya, bagaimana cara membuatnya. Ketika dia bertanya itu, orang pengen tahu dan seperti itu, Pak. Jadi saya hanya ingin ilustrasi saya dapat dinikmati oleh semua kalangan gitu loh. Baik kalangan muda, anak-anak. Mencoba gambar nih kayaknya dia nanya dari Farhan Ramadan 05, kalau untuk menggambar bunga di sepatu kira-kira pakai tools apa sih Kak? Bunga di sepatu. Berarti Saya berbahasa justru belum ini. pernah kalau kalau sepatu itu bahannya kanvas apa ya? Ya mungkin Kayak biasanya paling semacam kanvas untuk gitu enggak gambar ya? tuh kanvas ya. Oh, kalau bentuknya kanvas bisa pakai coba bukan cat air ya? Hmm. Mungkin cat minyak mungkin ya. Cuma kalau setahu saya cat minyak itu lebih susah daripada cat air itu. Kalau di Oke. sepatu mungkin bisa pakai cat minyak atau mungkin cat akrilik. Iya, cat akrilik.
Seperti itu. Saya jujur Oke. belum pernah coba kalau di sepatu. Oke, mungkin habis ini teman-teman bisa langsung coba untuk gambar, mungkin yang lebih suka untuk menggambar di digital bisa langsung dicoba juga gambar, mencari referensi dulu dan riset dulu ya Kak Aira. Di situ langsung coba Mm-mm. digambar. Nah, Kak Aira, keluh kesah apa sih yang Kak Aira rasakan selama menjadi ilustrator? Kalau kesal paling ilustrator, ilustrasinya apa ya? Ilustrasinya karena ini job pekerjaan pekerjaan sih membutuhkan apa waktu, terus kita bergelut dengan diri kita sendiri dan rasa malas karena kan banyak waktu free kan kan freelance kan banyak waktu free-nya sebenarnya. Jadi kelusannya gitu kita bergelut dengan rasa males, terus bad mood yang berantakan. Jadi kita itu mau gambar itu apa yang digambar bingung seperti itu. Jadi kita bergelut dengan diri kita sendiri. Terus apalagi kalau belum lagi kalau lagi apa namanya ya, upload. Jadi semacam kayak apa bingung nggak tahu apa harus gambar apa seperti itu. Jadi kita harus berupaya untuk mengendalikan diri sendiri, kita mengendalikan emosi kita agar tetap stabil, memperbaiki mood kita. Seperti itu sih kebanyakan bergelut dengan diri kita sendiri soal masalah emosi. Oke. Seperti itu Kak. Kalau kita sudah paham menggambar, kita tahu toolsnya, tantangan tantangannya akan lebih banyak gitu. Tantangannya ada bahwa tantangannya Iya, kebanyakan dari diri kebetulan kita ada juga sendiri. nih yang nanya dari Putri Oktaviani 20, apa sih Kak tantangannya menjadi ilustrator? Pernah nggak stuck, nggak ada ide, atau terhimpit oleh waktu ataupun deadline? Mungkin pernah cerita Yep, Kak, kira-kira kayak gimana sih? seringkali kalau terhimpit oleh deadline itu, kalau saya punya solusi yang menarik untuk bagaimana kita ketika upload, kita bingung mau gambar apa. Yang pertama adalah taruh semua alat alat gambarmu, jangan menggambar apapun. Tenangkan dirimu, terus nggak perlu kita cari tahu dulu, kita refresh dulu, kita harus kembali dari nol gitu loh. Emosi kita nolkan semua, jangan 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 mulai menggambar apapun, hiburlah nol dulu, jadi nggak terbebani apapun. Dan ketika sudah merasa lebih baik, kita mulai membuka cari-cari referensi gambar. Saya yakin pasti akan ada ide-ide baru pada saat itu. Oke. Uh-uh. Ada Itu lagi? Oh, apa namanya? Eh, itu namanya apa ya? Kayak kayak bertapa dulu loh. Kita nggak ngerjain apa-apa dulu. Kita harus benar-benar cari mengenalkan perasaan pikiran kita seperti itu. jadi menenangkan diri dulu, cari Yep. inspirasi, Hmm. terus ngumpulin mood dulu mungkin ya Kak, supaya terbangun mood Hmm. yang baik, jadi akhirnya gambarnya juga bagus dari sepenuh hati. Iya. Iya Oke. seperti itu. Oke, ada yang nanya, aku mau beli kaosnya di mana? Kalau misalnya teman-teman mau lihat-lihat gambar kaosnya, mau beli juga atau mau punya juga kaos dari gambar Kak Aira Rumi ini, selain cek Instagramnya di olive_store_id, karena di situ kita lagi ada promo juga nih khusus di ilustrasi merchandise dengan ilustrasi Kak Aira Rumi. Itu ada diskon 30% hanya hari ini aja. Jadi untuk teman-teman yang aduh pengen nih pakai kaos gambar Kak Aira, aduh pengen deh pakai tote bag gambar bunga frangipani, bisa langsung cek Instagramnya olive_store_id karena diskon 30%-nya hanya hari ini aja. Terus ada lagi, selain baju, tote bag, kerjasamanya produk apa lagi? Jadi banyak banget kerjasama produknya. Kalau misalnya desain Kak Aira ini baru diimplementasikan jadi kaos dan juga tote bag, tapi ada juga ilustrasi yang dijadikan tumbler, seperti yang dari tadi aku pegang. Ada juga lanyard yang kayak di belakang aku ini, terus ada juga kita punya notebook, terus berbagai macam merchandise lainnya yang bisa kamu langsung cek aja di olivestore_id karena akan banyak juga promo di olivestore_id. Oke, mungkin kita Boleh dong sambil Kak. jawab pertanyaan teman-teman kali ya Kak. Gimana Kak Ira? Boleh dong Kak. Kok tetap bagnya dideketin kan? Karena orang Oh, juga boleh pengen boleh tahu.
boleh. Mungkin teman-teman mau lihat yang ini kali ya. Dari tadi cuma lihat gambar ilustrasinya aja. Kalau di tote bag hasil jadinya seperti ini. Dan di sini juga di bawah ada tulisan Aira Rumi. Oke, terima kasih. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa, misalnya teman-teman udah punya nih, nanti teman-teman bisa lihat langsung gambar Kak Aira ini mendetil banget dari kelompok bunganya, dari daunnya. Ini benar-benar seperti seperti bunga benerannya sih Kak. Ini keren banget. Thank you. Naksir banget sambil dari kemarin. Ayo buruan hari ini karena kita ada diskon juga hari ini. Olive_store_id. Ada yang nanya nih Kak, mungkin tadi dia ketinggalan. Kak, seniman yang menjadi role model Kak Aira atau pelukis yang Kakak suka siapa sih? Lukis. Seniman apa nih? Karena banyak sekali seniman yang jadi role model. Kalau di dunia komik, saya suka nama Akira Toriyama. Kalau dunia-dunia, kan ada banyak genre itu, gambar tuh. Saya suka banget sama karyanya Akira Toriyama. Sama kalau di IG, saya suka banget sama Kusinov Ilya. Seperti itu. Itu bagus-bagus Oke. gambarnya. Oke. Berapa Ada harganya? lagi? Bisa langsung cek harganya di Olive_store_id. Ini juga harganya terjangkau banget, apalagi hari ini ada diskon ya, khusus untuk ilustrasinya Kak Aira 30%. Nah, mungkin Kak, yang terakhir, ada nggak sih Kak pesan ataupun saran untuk teman-teman ilustrator di sini ataupun teman kebun raya yang baru ingin memulai menjadi ilustrator? Saran, pesan-pesan untuk khususnya botanical ini ya. Iya. Khususnya untuk menggambar botanical ini kan. Kalau saranku sih, pastilah sebelum kita menggambar cari dulu, riset dulu lah gambarnya itu seperti apa, bentuk-bentuknya seperti apa. Habis itu kan kita harus mengedukasi orang-orang juga. Dengan melihat gambar itu kita sudah teredukasi. Itu banyak sekali dan jenis-jenis punyanya. Jadi orang itu tahu ketika sekali melihat ini bunga apa, ketika diteliti, ditetelina, oh ini bunga ini loh. Jadi orang tahu. Jadi saranku, eh, riset yang lebih mendalam lagi tentang bunga-bunga. Dan untuk pemula-pemula lebih banyak melatih. Saya sendiri itu masuk pemula-pemula juga sih Mbak. Saya harus banyak belajar juga. Jadi kalau saran untuk sesama pemula harus banyak-banyak latihan seperti itu. Oke, mungkin sambil Oke, mungkin dari teman-teman kebun raya di sini yang nonton live-nya ada yang mau nanya lagi. Kita masih punya spare waktu sambil nunggu azan maghrib, ngabuburit Saya bareng boleh nanya Kak. Mbak, Boleh Kak. kapan ya kebun rayanya dibuka Mbak? Nah, kalau untuk kebun raya sendiri, kita akan buka nanti sesuai kita mengikuti anjuran dari pemerintah juga Kak Aira, karena kita pengen ikut berpartisipasi juga untuk pencegahan. Selain itu kita juga melihat kondisi apakah sudah cukup kondusif untuk kebun raya dibuka. Jadi pasti nanti kita akan kasih info ke teman-teman kapan kebun raya buka. Jadi jangan lupa kalau mau cari informasi mungkin tentang botani atau tentang seputar kebun raya, seputar tumbuhan, bisa langsung di sosial media kebun raya _ID. Atau kalau misalkan pengen tahu penjelasan tentang tumbuhan ataupun apapun, sekarang kebun raya udah ada YouTube-nya sama di kebun raya _ID. Jadi di situ teman-teman bisa sambil belajar juga tentang tumbuhan. Nah Kak, jadi kita punya tantangan nih Kak hari ini buat teman-teman kebun raya yang udah nonton live-nya Kak Aira. Jadi kita pengen nantang teman-teman untuk coba belajar. Tadi kan udah dikasih tips and trick ya sama Kak Aira untuk menggambar ilustrasi botanikal kamu sendiri. Boleh bunga apapun, boleh tumbuhan apapun, mau pohon, mau daun, atau ilustrasi botanikal apapun. Terus di-upload ke Instagram, di-tag ke @kebunraya_id dan juga @aira.rumi. Benar ya Kak Instagramnya? Aira.rumi, yep. Aira.rumi. Iya benar. Nah, nanti gambar yang terbaik menurut Kak Aira akan mendapatkan hadiah spesial dari Olive_store_id. Jadi, kalian bisa langsung submit gambarnya dari sekarang. Nanti akan
akan dijelaskan juga di Instastory setelah live ini selesai mekanismenya. Jadi cukup upload gambar ilustrasi kamu ke kebunraya_id, tag ke kebunraya_id dan juga aira.rumi. Nanti gambar terbaik akan mendapatkan hadiah dari All Star yang menarik. Oke. Ini ada yang tanya nih Kak. Apa? Mungkin kita sambil lihat-lihat juga ya Kak kalau ada yang tanya. Ini dari WA aku ada yang tanya Kak. Untuk kebun raya ini tempatnya lokasinya di mana-mana saja ya? Nah, Jadi untuk kayak baru tahu juga. untuk kebun ini? yang pertama itu ada kebun raya Bogor, ya bentar lagi akan ulang tahun. Terus yang kedua ada kebun raya Cibodas, yang kemarin baru aja bunga Amorphophallus titanumnya mekar. Mungkin kalau Kak Aira tahu bunga Amorphophallus titanum itu sama sebutannya bunga bangkai juga. Bunga bangkai. Nah, ya, yang ketiga ini dekat sama rumahnya Kak Aira, mungkin ada di Purwodadi, Pasuruan, kebun raya Purwodadi. Pasuruan, oh di Pasuruan, Jawa Timur. Iya, di Jalan Raya Surabaya Malang itu Kak. Mungkin Kak Aira nanti bisa mampir ke kebun raya Purwodadi untuk cari inspirasi lebih banyak Kak seputar tumbuhan biar bisa langsung lihat. Nah, terus ada juga di kebun raya Bali, itu adanya di Tabanan. Di Bali di Tabanan. Tapi ini masih tutup semua ya, nunggu pemberitahuan lebih lanjut. Karena kita mengikuti anjuran juga dari pemerintah dan kita berpartisipasi juga untuk mencegah penularan dari COVID-19 ini. Terus ini ada yang tanya, berarti kotak-kotak itu tadi dijual di tempat-tempat itu tadi ya? Iya, kalau saat ini karena kebun raya tutup, jadi teman-teman bisa langsung dapetin merchandise-nya di olivestore_id. Kita juga ada di 3 e-commerce, ada di Tokopedia, ada di Shopee, dan juga ada di Bukalapak. Jadi teman-teman bisa langsung pesan online aja, cukup di rumah aja, pesan dari rumah aja, karena dari rumah aja kalian juga udah bisa langsung dapetin merchandise-nya dari. Oke. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau nanya sebelum kita sudahi live-nya terakhir. Silakan kalau mau tanya teman-teman. Teman-teman sehat semua kan? Ya, semoga teman kebun raya sehat selalu. Ini ada yang langsung nanya nih, aduh takut malu-maluin gambar ilustrasi. Gak apa-apa, namanya kita sama-sama belajar ya Kak Aira. Jadi kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu seberapa bisa sih kita menggambar. Terus sering-sering dilatih. Oke. Oh, tadi aku ada sedikit salah. Kebun raya Bali itu ada di Bedugul. Bedugul. Di Bedugul. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang pengen jalan-jalan, kan biasanya kita taunya itu kebun raya hanya yang di Bogor ya. Nah, sebenarnya kita juga tadi ada di kebun raya Bogor, ada Cibodas, terus Purwodadi yang di Pasuruan, dan juga di Bedugul. Oke. Mungkin saat ini cukup segini dulu aja Kak Aira kita ngobrolnya. Karena udah mulai, mungkin teman-teman di sini juga pengen nyiapin buat nanti buka puasa. Nah, aku juga mau ngingetin buat teman-teman semua, kalau besok kita juga akan masih ada lagi Illustrator Talk bersama Kak Diela Maharani tentang membahas tentang warna-warni Kak Diela Maharani dalam membuat gambarnya. Jadi jangan lupa di jam yang sama 15.30 di Instagram yang sama kebunraya_id dicatat jamnya, jangan sampai ketinggalan. Mungkin kalau Kak Aira